Baik, selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini, yaitu dengan mata kuliah struktur beton bertulang. Ya, nah di sini kita apa namanya mesti mengetahui ya sebelum melakukan perkuliahan kita mesti mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, yang pertama capaian pembelajaran ini ya kita mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan pengetahuan bangunan teknik sipil sesuai dengan standar kode yang berlaku dan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, itu capaian pembelajarannya. Terus yang kedua CPMK, kita mampu menganalisis dan merencanakan bangunan pelat, balok, kolom ataupun pondasi telapak dari struktur beton bertulang sesuai dengan SNI 2847 2019 dengan benar ya. Yang sub CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat bahan beton dan baja tulangan serta memahami konsep beton bertulang. Materi kita sekarang ya, materi pokoknya yaitu pengantar sifat bahan beton dan baja tulangan serta pendahuluan struktur beton bertulang. Nah, di sini ada dua materi ya, pokok yang harus kita kuasai pada pertemuan hari ini. Nah, kita perlu mengingat kembali ya, apa sih itu beton? Ya, apa itu baja tulangan? Apa bahan dasar untuk pembuatan beton? Apa bahan dasar untuk pembuatan baja tulangan? Apa kelebihan dan kekurangan dari beton? Apa kelebihan dari kekurangan baja tulangan? Serta apa tujuan ditambahkan tulangan pada beton. Nah, ini ada beberapa materi yang sudah kalian dapatkan di struktur beton satu ya. Sebagai syarat perkuliahan kalian bisa mengambil struktur beton bertulang ini. Nah, nanti mohon diingat kembali materi-materi yang sudah kalian peroleh di semester sebelumnya. Nah, itu ya. Nah, di sini ada bahan dan sifat beton ya. Bahan beton bertulang ya. Di sini ada bahan penyusun beton yang terdiri dari semen, pasir, kerikil atau batu pecah, air, serta tambahan atau zat aditif di mana kita dapat mempercepat atau memperlambat pengerasan, penghalusan gradasi campuran, waterproof atau kedap air, dan super plasticizer. Ya. Nah, berikut ada contoh ilustrasi gambar ya, beton dengan beberapa bahan penyusunnya. Ya. Terus sifat-sifat beton itu kuat terhadap tekan, ya, lemah terhadap tarik, getas, rigid atau kaku, durabilitas tinggi, ya, susut dan rangka. Itu adalah sifat-sifat dari beton. Nah, hasil itu ya didapat dari pengujian kuat tekan. Ya, kenapa kita bisa mengetahui beton itu kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik? Nah, di sini ya kita ada pengujian kuat tekan yang dimana hasil dari pengujian kuat tekan ini adalah modulus elastisitas, kuat tekan, ya nilai kuat tekannya, regangan puncak, regangan ultimate. Nah, di sini kita melihat diagram tegangan regangan beton. Di sini ada modulus elastisitas, yaitu hubungan antara tegangan dan regangan. Ya, kita mendapatkan kuat tekan F aksen C, ya, regangan puncak, ya, E0, dan regangan ultimate epsilon CU ya. Nah, ini kita dapat lihat pada gambar ya bagaimana perilaku dari struktur beton itu ya. Dia langsung
setelah dia mencapai beban puncak, dia langsung mengalami retak, ya, sehingga eh, gaya yang diterima itu menurun, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu bahan baja tulangan. Ya, bahan penyusun baja tulangan ada karbon, belerang, fosfor, silika, mangan, karbon ekivalen. Nah, ini hasil dari proses tanur tinggi, ya, untuk bahan baja tulangan ini. Nah, sifat baja tulangan kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan, daktilitas tinggi, kualitas terjamin seragam karena dia produk pabrikan, ya. Umur lebih pendek. Nah, ini umur lebih pendek karena dia rentan terhadap pengaruh lingkungan. Ya, nah itu berikut adalah gambar besi tulangan, ya, ada besi polos dan besi beton ulir. Ya, ini dibuat polos dan ulir itu ada fungsinya, ya. Kalau ulir itu lekatannya semakin bagus dibandingkan dengan yang polos. Nah, pengujian tulangan, ya, dilakukan dengan tensil test namanya, ya. Tensil test itu kita mengangker, ya, di ujung-ujung baja, ini baja di dalam tension spesimen, benda uji, ya, itu akan ditarik ke atas dan ke bawah sehingga mengalami putus. Nah, seperti ini, ya, ilustrasinya. Dia tarik, spesimen mengalami gaya tarik sehingga terdeformasi lokal dan putus. Ya. Nah, sifat baja tulangan itu nanti eh, diperoleh dari hasil pengujian, ya, seperti modulus elastisitas, kuat leleh, kuat batas, ya, kekuatan regangan batas, ya, kekuat regangan apa namanya, ukuran dan diameternya juga kita peroleh juga di sana. Karena sebelum kita melakukan pengujian kita menghitung diameter dari baja yang akan kita uji. Nah, di sini akan ada diagram tegangan-regangan, ya. Ada diagram tegangan-regangan di mana leleh pertama, ya, poin ini, eh, baja kalau dibebani itu dia akan mengalami strength hardening, ya. Dia peningkatan kekuatan. Setelah mengalami ultimate baru dia mengalami keruntuhan. Ya, baja jauh bisa lebih berdeformasi atau lebih ductile. Ya, ini membuktikan bahwa baja itu sangat ductile, ya. Ini sangat membantu nantinya struktur beton bertulang. Sekarang kita ke beton bertulang itu, ya. Beton bertulang, ya. Beton kuat terhadap tekan, ya, tetapi lemah terhadap tarik. Ya. Jadi perlu ditambahkan tulangan untuk menahan gaya tarik. Ya. Nah, karena beton kuat terhadap tekan, jadi kita harus menambahkan tulangan pada daerah tarik. Ya, menambahkan suatu tulangan pada daerah tarik sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini setelah dia digabungkan, ya, antara beton dan tulangan, dia akan bekerja secara bersama atau secara komposit, ya, sehingga dapat menerima beban yang besar, beban kerja yang besar. Nah, berikut adalah ilustrasi gambar balok beton, ya, yang menerima beban. Akan ada serat yang mengalami tekanan dan ada serat yang mengalami tarikan. Nah, di sini kita bisa mengetahui di mana kita perlu memasang besi, ya, besi tulangan. Ya, karena si perilaku beton bertulang itu sendiri. Nah, struktur beton bertulang, ya, memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya beton bertulang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap beban tekan ataupun tarik. Sangat kuat dia beton bertulang, ya. Tahan terhadap api dan air. Sehingga cocok untuk bangunan yang seperti jembatan, ya, abutmen itu cocok dia. Terus struktur beton bertulang kokoh,
tidak perlu biaya pemeliharaan tinggi, ya karena semakin lama beton itu semakin kuat, ya semakin kuat kecuali terjadi benturan yang sangat hebat sehingga beton itu mengalami keretakan. Nah itu bisa memungkinkan membuat beton itu menjadi lama kelamaan dia akan menjadi lemah. Terus usia relatif lama. Ya lama karena umur umur beton itu sudah beton bertulang itu bisa 50 tahun ya dibanding baja. Nah, terus mudah dicetak. Itu kelebihan beton bertulang. Sedangkan kekurangan beton bertulang ya memerlukan banyak bekisting atau cetakan. Nah, ini kekurangannya ya, tidak ramah lingkungan dia. Terus struktur beton bertulang menambah berat sendiri struktur. Jadi kalau kita menggunakan struktur beton bertulang itu ya eh, sangat mempengaruhi berat keseluruhan bangunan ya masa bangunan itu. Dapat mengalami retak akibat kembang susut yang diakibatkan pengaruh temperatur. Nah, di sini beton bisa mengalami kembang susut tergantung temperaturnya. Ya, bisa dia mengembang, bisa dia menyusut. Nah, itu juga akan gampang terlihat retak dia di sana ya. Sehingga campuran beton itu harus benar-benar diperhitungkan ya, tidak boleh asal. Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Ya, masuk sesi diskusi, silakan ya materi yang saya berikan sudah cukup jelas ya. Saya rasa nanti jika ada pertanyaan saya persilakan. Ya, silakan. Jika ada yang bertanya, silakan open mic-nya, sebutkan nama dan NPM ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam, Pak. Ya, malam, Alda. Perkenalkan, nama saya Leonardo Saputra, MPM 18. Saya izin bertanya, Pak. Tadi di materi tentang struktur beton itu kan ada dijelaskan tentang penambahan zat adiktif untuk pengerasan dan untuk mempercepat dan memperlambat pengerasan. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira apa yang dimaksud dari penambahan zat adiktif tersebut untuk mempercepat dan memperlambat pengerasan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan langsung respon ya, langsung menjawab. Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Eh, Kenapa kita perlu menambahkan zat aditif untuk mempercepat atau memperlambat suatu campuran beton pada beton bertulang? Ya, karena pada suatu kasus tertentu ya, kalau proyek dengan batching plan-nya terlalu jauh atau kita memerlukan beton yang em, apa namanya pengerasannya itu agak lambat, nah kita bisa menggunakan apa namanya zat aditif ya, zat aditif untuk mempercepat. Kalau kita mengejar progres, kita bisa menggunakan zat aditif tertentu untuk meningkatkan percepatan pengeringan, ya, meningkatkan pengeringan suatu beton. Kalau kita proyeknya jauh, ya, batching plan dan proyek itu jauh, kita perlu juga menambahkan zat aditif, ya, menambahkan zat aditif untuk memperlambat pengeringan beton itu, gitu, ya. Kalau kita tidak memperhitungkan hal tersebut, takutnya nanti setelah sampai di proyek beton itu sudah mengeras, jadi sulit kita lakukan pengecoran seperti itu. Bisa diterima, Leonarda? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Selamat malam, Pak. Oke, malam. Tadi di materi saya ingin bertanya, tadi di materi Bapak dijelaskan zat adiktif superplasticizer. Itu apa yang dimaksud zat adiktif superplasticizer ya, Pak? Oke. Super plasticizer itu adalah suatu campuran ya, suatu campuran em, untuk memperbaiki workability, ya, memperbaiki workability atau kelacakan suatu beton untuk dicampurkan ke dalam cetakan. Ya, biasanya kalau dia terjadi segregasi yang besar, sangat sulit sekali mengalami atau
menuangkan campuran ya sehingga beton itu merata pada cetakan. Sehingga kita perlu menambahkan suatu zat ya super plasticizer itu untuk meningkatkan workability dengan tidak mengurangi kekuatan beton itu. Ya, jadi kita perlu menambahkan zat tersebut. Ya, kadang-kadang kita ngecornya sulit sekali dorong sampai nambah air, ya itu kan mengurangi kekuatan dia. Ya, oke, Dit, bisa dimengerti ya, Dit ya? Baik, Pak. Bisa, Pak. Terima Dit. kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Selamat malam Pak. Oke, Izin malam. bertanya Pak. Izin bertanya tadi Bapak sudah menjelaskan di materi ada sifat-sifat baja tulangan. Nah, dan terdapat ada daktilitas tinggi. Ya, tadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan daktilitas tinggi, Pak? Terima kasih. Oke, ya, pertanyaan yang baik ya terkait daktilitas suatu elemen baja. Nah, baja tulangan itu dia memiliki daktilitas ya. Daktilitas itu adalah regangan. Baja itu bisa meregang kalau dia diberikan beban, dia meregang sangat lama ya. Meregang sangat lama sampai dia mengalami putus. Ya, seperti karet. Kita membayangkan, kita menarik karet ya. Menarik karet, dia lama sekali meregang. Kalau kita sudah sampai batas tertentu, karet itu putus. Nah, sama seperti baja. Ya, kekuatannya bedanya karet dengan baja kan jauh lebih keras baja kan. Tapi memiliki karakter yang sama seperti karet. Nah, dia ductile ya. Kita sehingga bangunan kalau kita menggunakan baja yang ductile yang memiliki regangan yang sangat panjang ya, itu sangat eh, membantu suatu elemen struktur itu atau bangunan gedung itu terhindar dari kehancuran secara tiba-tiba. Ya, kalau baja pada struktur beton bertulang itu ductile, wah sangat bagus untuk bangunan yang tahan gempa. Jadi kita dapat menyelamatkan diri sebelum terjadinya kehancuran elemen struktur tertentu. Ya, nah itu Gusti Wardana, apa bisa dimengerti ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, ya setelah sesi diskusi ini ya, saya ingin bertanya kembali ya kepada kalian salah satu mungkin salah dua ya dari kalian akan saya berikan pertanyaan ya atau saya pilih acak ya. Nanti siapa yang bisa menjawab itu yang bertanya menjawab ya. Siapa yang bisa menjelaskan material penyusun beton dan sifat beton? Ada yang bisa bertanya menjawab? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke ya, silakan Alifian. Baik, pada campuran beton sendiri ada gabungan dari semen, kemudian agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, dan air. Bahkan juga ada tambahan zat lainnya seperti zat adiktif yang seperti Bapak jelaskan tadi. Eh, Kemudian sifat-sifat beton itu kuat terhadap tekan, namun lemah terhadap tarik. Ada getas, rigid atau kaku, durabilitasnya tinggi, kemudian susut beserta rangka. Gitu menurut saya, Pak. Baik, jawabannya benar sekali ya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Material penyusun beton sudah disebutkan dengan baik oleh Alifian. Sifat beton juga sudah dijelaskan dengan baik oleh Alifian. Oke, terima kasih Alifian atas jawabannya. Yang kedua, ya, ini pertanyaan jelaskan kenapa beton bertulang dapat menjadi material bangunan yang kuat untuk struktur bangunan. Siapa yang bisa jawab? Silakan yang bisa menjawab. Silakan di open mic ya.
Halo, selamat malam. Ya, Eh, Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Luandepis Pratista, MPM 32. Saya izin menjawab dari pertanyaan Bapak tersebut. Kalau menurut saya, kenapa beton bertulang dapat menjadi material bangunan yang kuat untuk struktur bangunan? Kalau menurut saya, seperti yang dijelaskan tadi di awal, sifat beton itu sendiri, dia kuat terhadap tekan namun lemah terhadap tarik. Nah, kekurangannya lemah terhadap tarik itulah yang harus dibantu oleh tulangan yang nanti mampu menahan kuat tarik yang diterima. Nah, maka dari itu beton dan tulangan tersebut bekerja secara bersama atau secara komposit yang nantinya akan kuat menahan beban yang diterima oleh uh, beton bertulang tersebut. Jika menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. oke, sangat tepat sekali, Bung Adi ya, untuk jawabannya. Bagaimana eh, struktur beton bertulang itu bisa menerima beban yang lebih besar ya, atau sangat besar, karena saling mengisi ya antara beton dan tulangan itu. Ya, jawabannya sangat benar, sangat bagus sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya simpulkan ya dari eh, pemaparan materi dan diskusi kita hari ini ya. Struktur beton bertulang terdiri dari dua material, yaitu baja dan beton, ya, yang memiliki sifat ya eh, yang berbeda. Yang pertama, beton memiliki sifat kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik, sedangkan baja tulangan kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan. Nah, jika kedua material ini digabung dan bekerja secara komposit, yang disebut dengan beton bertulang, akan memiliki kekuatan yang besar, kuat terhadap tekan dan tarik. Nah, itu kesimpulan pertemuan hari ini ya. Saya harap rekan-rekan semua bisa memahami apa itu beton, apa itu baja tulangan, apa itu beton bertulang, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari beton bertulang. Nah, saya harap teman-teman sekalian ya bisa memahami atau lebih mengerti terkait beton bertulang. Nah, ini adalah materi minggu depan ya yang akan saya sampaikan, yaitu penampang terlentur balok. Nah, kita sudah mulai menganalisa ya, menganalisa penampang balok 4 persegi, ada tegangan-regangan, tulangan rangkap dan tulangan tunggal. Sorry, ya. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan semangat rekan-rekan semua untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Om Santi Santi Santi. Om.